Maka kalau ada pendapat misalnya tsunami, ada Merapi meletus, ini azab dari Allah. Nah, itu harus diperinci. Karena umat Rasulullah tidak diazab seperti azab yang diberikan kepada umat terdahulu. Kalaupun disebut azab, itu maksudnya azabul musibah, bukan azab al-istisol yang sampai ke akar-akarnya habis, bukan. Jadi umat Rasulullah tidak akan diazab sampai ke akar-akarnya, enggak. Kalau dulu kan umatnya Nabi Nuh habis, umatnya Nabi Lut, Sodom habis, Thamud habis. Tetapi umat Rasulullah, saking mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diazab sebagaimana azab yang diberikan kepada umat-umat sebelum beliau. Makanya musibah itu tidak selamanya azab. Boleh jadi musibah itu sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hambanya. Dalam sebuah hadis, apa? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, itu. Apabila Allah mencintai seseorang, menyukai seseorang, pasti Allah akan memberikan ujian terhadapnya. Jadi ujian di sini bukan azab, bukan sesuatu yang buruk, justru baik, Pak. Sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap hamba. Ada juga musibah itu sebagai bentuk peningkatan derajat. Ya sebagaimana mau naik kelas itu, Pak, ya. Jadi harus melalui ujian dulu. Apa dalam Quran, dalam hadis, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an fid dunya?" Siapa orang yang paling pedih ujiannya di dunia? Nabi menjawab, "Asyaddun nasi bala'an fid dunya al-anbiya." Orang yang paling pedih, paling berat ujiannya di dunia, ranking pertama al-anbiya, para nabi dulu. Para nabi pun itu tingkatannya beda-beda, Pak. Yang paling pedih lagi ulul azmi itu. Siapa ulul azmi, Pak? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu Nabi Muhammad lebih berat daripada yang lainnya karena beliau diutus untuk seluruh alam. Kalau para nabi sebelumnya tidak seluruh alam. Nabi Musa hanya Bani Israel, satu daerah, satu kota, satu negara saja. Tetapi Rasulullah rahmatan lil alamin, kafatal linnas, untuk semua manusia. Ada musibah itu diberikan sebagai bentuk peningkatan derajat. Kata Nabi, orang yang paling berat ujiannya di dunia adalah al-anbiya, kemudian as-salihun, dalam riwayat yang lain summal auliya, para wali atau orang-orang soleh, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang derajat keimanannya di bawah mereka. Jadi kalau Bapak rajin ibadah tapi juga musibahnya banyak, ujiannya banyak, jangan-jangan itu sebagai bentuk kecintaan Allah terhadap Bapak. Yang ketiga, musibah itu diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Itu dalam hadis, la yusibul mu'min syaukah, tidak seorang mukmin tertusuk satu duri, fama fauqaha, atau yang lebih dari duri, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapus baginya satu kesalahan, mengangkat baginya satu derajat. Jadi musibah diberikan sebagai bentuk penghapusan dosa. Sakit gigi, sakit kepala, panas dingin, itu kan bagian daripada musibah, Pak, ujian. Itu sedang dihapus dosa-dosa kita itu. Makanya Nabi ketika ada orang sakit kan doanya la ba'sa, tahur gitu ya. Enggak apa-apa, itu akan menghapus dosa itu. Menyucikan. Ada musibah itu diberikan sebagai bentuk peringatan, indar. Saking banyaknya maksiat, dosa, ya. Tiba-tiba rumahnya kebakaran, dikasih peringatan. Anaknya lumpuh semua, naudzubillah, Pak, ya. Kemudian usahanya bangkrut. Yang dipikirin dunia terus. Dikasih peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untung masih di dunia itu, Pak.
masih di dunia. Kalau sudah seperti Fir'aun nggak bisa apa-apa itu. Nggak bisa balik lagi. Untung dikasih peringatan di dunia itu. Masih bisa taubat. Masih bisa kesempatan, ada peluang. Ya mudah-mudahan kita diberikan taubat sebelum mati Pak ya. Karena orang yang bertaubat kamanla dan balah dalam hadis. Seperti orang yang tidak punya dosa. Kita menyadari, mengakui kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', banyak salahnya, tetapi khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah at-tawwabun, orang yang terus berupaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi musibah itu diberikan sebagai bentuk azab. Ini yang keberapa tadi itu Pak? Yang kelima ya. Musibah diberikan sebagai bentuk adab, tetapi adab di sini bukan adabul istiqsal yang sampai ke akar-akarnya. Umat Rasulullah tidak akan diadab sampai ke akar-akarnya, tetapi adabul musibah saja. Itu pun kalau di dalamnya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau masih banyak kiai yang ngajak kebaikan, masih banyak ustadz, ulama, guru, tuan guru yang berupaya mencegah kemungkaran, ya itu bukan adab. Azabul musibah diberikan ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang berzina di jalan, dibiarin aja. Ada orang korupsi, nggak ada yang ngomong sama sekali. Kalau sudah ada yang ngomong, sudah ada yang mengkritik, ya itu sudah menyampaikan, sudah cukup itu. Adapun tidak mendengar, ya urusan dia. Kewajiban kita hanya menyampaikan, katanya. Innama alaikal balag, kan begitu. Nabi itu berupaya ngajak pamannya, siapa namanya? Abu Thalib. Abu Thalib, ayahnya Sayyidina Ali, ayo masuk Islam. Sayang banget kan, Abu Thalib itu kan membela betul dakwah Rasulullah. Tapi di akhir hayatnya nggak mau masuk Islam tuh Pak. Ya gimana lagi? Kewajiban saya hanya menyampaikan, kata Rasulullah. Kemudian turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah. Hidayah di sini maksudnya bimakna at-taufik ya. Ada lagi musibah itu diberikan sebagai bentuk ujian keimanan. Semakin tinggi iman seseorang ya semakin besar ujiannya.